Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'du falhamdulillah rabbil alamin alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang atas segala limpahan kenikmatannya sempurnalah kebaikan. Kita senantiasa berusaha memuji Allah atas nikmat yang tidak mungkin bisa kita hitung dan kita ukur saking banyaknya yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang juga kita syukuri adalah kita masih berada di bulan yang penuh keberkahan, Syahrul Mubarak, bulan yang pintu surga masih dibuka lebar-lebar, dan kita sekarang tinggal menunggu detik-detik pintu tersebut tidak akan dibuka selebar sebelumnya. Kita menunggu hari-hari terakhir dari ketika ampunan diobral saat ini, ketika juga amalan-amalan yang bisa mengantarkan seseorang kepada tingkatan surga yang lebih tinggi dipermudah. Maka mereka yang cerdas, mereka tidak tertipu dengan ibadahnya yang sudah dia lakukan di awal-awal ataupun di tengah Ramadan. Akan tetapi dia justru tetap konsisten sampai matahari tenggelam di bulan Ramadan. Dia tetap menganggap ini bulan istimewa, dia tetap beribadah. Karena sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Nabi SAW kata para sahabat, kana yajtahidu fil ashri al-awakhir min Ramadan. Nabi SAW itu bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ma la yajtahid fi ghairi. Beliau bersungguh-sungguh tidak sebagaimana bersungguh-sungguh di waktu yang lain. Artinya sungguh-sungguh beliau ekstra dalam ibadah. Dan disebutkan itu di 10 hari terakhir. Di 10 hari terakhir. Bukan di 7 hari terakhir, 5 hari terakhir. Tapi 10 hari terakhir. Sehingga sampai hari ini, sampai besok. Walaupun mungkin orang sudah banyak yang suasananya bertukar dengan suasana lebaran. Suasana bersenang-senang. Mereka yang cerdas, mereka akan memanfaatkan benar. Ini waktu kesempatan terakhir kita, pahala kita masih dilipat gandakan. Kita tidak tahu, jangan-jangan ini Ramadan terakhir kita. Tidak ada yang bisa jamin. Maka jangan tertipu, jangan sampai kita masuk dari golongan yang Nabi SAW katakan ketika beliau naik mimbar, beliau mengucapkan amin. Ternyata malaikat Jibril berdoa. Apa doanya? Beliau katakan, raqibu anfu rajul. Sungguh celaka seseorang. Dakhala alaihi Ramadan, masuk kepada dia bulan Ramadan, lewat kepada dia bulan Ramadan. Thumman salakha falam yughfar lah. Kemudian bulan itu lewat, tapi dia belum dimaafkan, belum diampuni oleh Allah. Ikut saum, ikut sholat, ikut buka bersama dan seterusnya, ikut tarawih. Tapi bisa jadi ternyata dosa dia belum diampuni sama Allah. Bisa jadi dia masih berkutat dalam dosa besarnya. Karena dosa besar, contohnya, kalau mau diampuni, bukan otomatis kalau masuk bulan Ramadan, beres bulan Ramadan, kemudian suci. Seringkali orang salah menafsirkan kata Idul Fitri. Idul Fitri sering diterjemahkan sebagai kembali suci. Ini sebenarnya terjemah cocokologi. Dibilang Id itu memang kembali dari kata ada yang udu, tapi dalam terminologi orang Arab, Id artinya sesuatu yang kembali tahunan atau kemudian jadi maknanya perayaan. Bukan otomatis kembali saja, tapi sesuatu yang kembali setiap tahun sehingga disebut perayaan adalah Id. Al-Fitr artinya berbuka.
Yang sebelumnya kita berpuasa, pada hari itu kita berbuka, bukan fitrah. Ya, sering diartikan sebagai fitrah, suci. Kalau zakat, betul ada yang menyebutnya zakat fitri, ada yang menyebut zakat fitrah. Dalam arti yang satu menyebut zakat fitri, kata para ulama, umumnya ulama, mayoritas ulama mengatakan disebut zakat fitri karena itu zakat yang dilakukan setelah kita berhenti dari puasa, kita mulai makan lagi seperti biasa, fitr. Sebagaimana kita dengar iftar jama'i, berbuka secara berjamaah, iftar kata fotoro. Adapun zakat fitrah artinya juga zakat yang fungsinya membersihkan jiwa kita. Tapi nggak ada di antara kita yang bicara mau sholat apa, mau sholat idul fitrah. Ya. Adanya sholat apa? Idul fitri. Karena memang maknanya fitri itu berbuka. Jadi bukan kembali suci, tapi dia adalah ya hari perayaan yang dilakukan setelah orang mulai makan lagi, berbuka. Nah, ini sering disebut kita sekarang masuk Idul Fitri, kembali suci. Gimana kembali suci? Ya, setiap maghrib aja bukber terus, ya maghrib bablas, sholat ya tarawih nggak pernah, atau bahkan nggak ada yang nggak puasa aja enggak. Terus mau kembali suci seperti apa? Bajunya aja yang suci gitu kan? Nah, ini artinya jangan kita ini salah memaknai, tapi banyak orang yang kemudian merasa aman. Oh, kita kan sudah pasti kalau Idul Fitri kembali suci. Enggak, belum tentu. Belum tentu dosa kita diampuni. Ya. Oleh karena itu di hari-hari terakhir ini, para ulama katakan, Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amal-amal itu tergantung akhirnya. Maka kita perbanyak, kata para ulama, mohon ampun kepada Allah ya dari dosa dan kesalahan. Kalau masih kita berkutat ada dosa besar, berhenti, menyesal, lalu berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian juga kita beristighfar atas bisa jadi kelalaian kita dalam Ramadan ini. Bisa jadi seharusnya banyak kesempatan beramal, tapi kita lalaikan. Kita lebih banyak masih urusan hawa nafsu kita. Begitu juga kita berdoa agar ibadah kita diterima. Jangan merasa sok percaya diri. Oh, saya kan sudah sholat setiap malam, saya puasa, saya tadarus terus. Belum tentu diterima. Bahkan sekelas Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ayahnya para nabi, setelah beliau ya meninggikan fondasi Ka'bah sebagaimana Allah sebutkan surat Al-Baqarah. Beliau sama Nabi Ismail mendirikan fondasi Ka'bah, bangunan yang luar biasa. Kita jutaan kaum muslimin semua kiblatnya ke sana. Ya, miliaran manusia tawaf mengelilinginya ribuan tahun. Sebuah amalan hebat membangun fondasi Ka'bah, tapi beliau setelah selesai membangun, beliau tetap berucap, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb kami, terimalah amal ibadah kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui amal kami dan niat-niat kami. Sekelas Nabi Ibrahim, beliau tetap merasa takut tidak diterima sehingga beliau berdoa khusus, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami. Dalam ayat berikutnya beliau mengucapkan wa tub alaina, dan terimalah tobat kami, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau Maha penerima tobat dan Maha mengasihi kami. Para ulama katakan sehebat apapun amal yang dilakukan seorang hamba, bahkan sekelas Nabi Ibrahim membangun bangunan yang paling mulia yang ada di muka bumi, beliau beliau menyadari ada kesalahannya, ada kekurangannya, sehingga beliau tetap mengucapkan wa tub alaina, terimalah tobat kami, sesungguhnya Engkau Maha penerima tobat dan Maha mengasihi kami. Maka kata para ulama, itu doa yang bisa kita juga baca ya di akhir Ramadan, yaitu kita meminta agar ibadah kita diterima ya. Ibadah kita diterima. Ya, Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim. Ya, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 127 dan 128. Ya. 127 yang Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. 128 ya, beliau juga mengucapkan wa tub alaina
innaka antat tawwabur rahim. Nah, ini antara lain amal yang atau di antara zikir yang doa yang hendaknya kita banyak ucapkan di akhir bulan Ramadan ini. Jemaah sekalian, kita akan sedikit melanjutkan pada pagi ini pembahasan mengenai zakat. Karena zakat ini sesuatu yang penting, bagian dari kewajiban. Tentunya didahulukan pembahasannya dibanding amalan-amalan sunnah. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas mengenai menghitung zakat emas. Ya. Zakat emas berapa bu ininya, nisabnya? 85 gram. Kalau perak 559 gram. Ini kadang orang suka ada yang ketuker 559, bukan 595 gram. Ini nisabnya. Nah, kalau uang bagaimana? Kalau uang di Indonesia seringkali itu dikiaskan ke emas. Ya, sehingga orang yang memiliki uang setara dengan 85 gram emas dan dia miliki satu haul itu 1 tahun hijriyah, maka dia telah dianggap kalau dia miliki 85 gram secara konsisten atau harta senilai 85 gram secara konsisten selama setahun, maka dia keluarkan zakatnya 2,5%. Ini antara lain yang populer di Indonesia, hitungannya ke emas. 85 gram dengan emas sekarang berapa Pak? Ya, sekarang emas 3.100.000 ya? 3 jutaan ya? Sekitar berapa? 3 juta dikali 85 gram. Sekitar 245 juta ya kira-kira ya. Nah, jadi ketika seseorang memiliki harta sekian dan punya setahun, maka dikeluarkan zakatnya. Nah, ini tinggi sekali, artinya orang yang baru punya harta segini yang baru ngeluarin zakat, ya. Ini kalau di Indonesia pakai emas. Tapi kalau kita membuka wawasan ilmu lebih luas, sebagaimana pernah kami sebutkan juga, kalau ulama internasional antara lain lembaga yang namanya Majma' al-Fiqh al-Islami. Majma' Fiqh Islami ini maksudnya adalah simposium ulama-ulama fikih internasional di bawah Organisasi Kerjasama Negara-Negara Islam Internasional (OKI). Ya, mereka mengumpulkan ulama dari Jazirah Arab, dari Afrika, dari Indonesia, dari berbagai seluruh negara Muslim dikumpulkan dalam satu konferensi. Lalu biasanya mereka membahas tema-tema kekinian. Di antara yang dibahas adalah kalau uang sekarang ini kiasnya kemana? Nisabnya. Mereka mengeluarkan fatwa nisabnya ke perak, bukan ke emas. Begitu juga lembaga fatwa yang berisikan ulama-ulama besar di tanah Saudi Arabia, di negeri Saudi Arabia, namanya Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhus wal Ifta. Lembaga tetap untuk komisi tetap untuk penelitian ilmiah dan juga fatwa yang isinya ulama-ulama besar Saudi. Walaupun Saudi negara yang lebih kaya dibanding kita, ya, mereka mengeluarkan fatwa bahwa uang itu nisabnya disamakan dengan perak, ya, dengan perak. Artinya apa? Dan ini yang lebih memberikan manfaat kepada mustahik. Kalau seseorang punya harta setara dengan 559 gram perak dan dia miliki setahun, maka dia sudah harus mengeluarkan zakat. Nah, sekarang kita lihat 559 gram ini berapa rupiah, ya? Berapa rupiah? Hitungan kami kira-kira 2 pekan yang lalu, 1 gram perak itu, 1 gram perak antam, perak murni, itu setara dengan 52.000. 2 pekan yang lalu. Ya, kalau sekarang mungkin agak sedikit berubah lagi ya, tapi 2 pekan lalu. 52.000. Harganya buyback Bu ya, bukan harga jual, tapi harga buyback. Harga yang kalau kita jual, kita dapat duit berapa? Itu yang dihitung. Harga buyback 52.000. Nah, 52.000 dikali 595.
Ini kira-kira setara dengan 30 juta 30 juta ya, 30 juta 940 ribu. Ya, 30 juta 940 ribu. Ya. Artinya kalau seseorang memiliki harta setara dengan tadi kan 52 ribu ya. Oh, lepas. Nah ini keluar Pak ya. Nah ini. Ini setara dengan 30 juta 940 ribu. Atau ya sekitar 31 juta lah ya dibulatkannya mudahnya. Ini setara dengan 41 juta. Jadi kalau fatwa ulama internasional, kalau seseorang memiliki uang di luar kebutuhan pokoknya, di luar dia sudah mengeluarkan untuk rumah, mengeluarkan untuk anak-anaknya, untuk biaya ini dan itu, dia ada kelebihan. Kelebihannya ini bisa di satu rekening, bisa di dua rekening, bisa di tiga rekening, atau sebagian ada yang diberangkas dia. Kalau di total uangnya minimal 31 juta. Lalu dia miliki selama setahun. Dia misalnya ketika dia punya uang 31 juta ke atas, dia miliki di bulan apa ini? Saya ingat waktu itu saya bulan Januari. Nah, bulan Januari tahun lalu itu hijriahnya bulan apa ya? Oh, Rajab misalnya, bulan Rajab. Maka kita perhatikan sampai Rajab tahun berikutnya. Kalau masih tetap, bisa jadi dia mungkin bertambah jadi 35 juta. Masih di atas 31, masih di atas nisab, maka dikeluarkan zakatnya di akhir tahun 2,5% dikali 35 juta. Ya. Nah, ini ulama internasional. Nah, jauh sekali ya. Kalau Indonesia tadi 250 jutaan. Kalau ini 31 juta. Ya. Apakah ini kita wajib mengikuti Basnas? Hemat saya tidak ada kewajiban kita harus mengikuti Basnas. Ya. Kalau saya pribadi saya lebih berhati-hati, kita lebih baik kalau saya lebih menganjurkan ikut panduan ulama internasional. Yang lucunya juga Basnas karena merasa bahwasanya nisab untuk zakat emas ini dan zakat harta terlalu tinggi sehingga orang yang bayar zakat dikit, mereka membuat keputusan 3 pekan yang lalu ya, bahwa sekarang emas yang dihitung bukan 24 karat, tapi berapa? 14 karat. Ini kan lucu ya. Kenapa? Karena nggak pernah ada pembahasan dari ulama terdahulu bahwa yang dihitung itu 14 karat. Sampai-sampai ada beberapa ya ulama di Indonesia mereka komentari, ini dari mana hitungan 14 karat? Kita semua sudah tahu pembahasan para ahli ilmu bahwa yang dihitung itu emas itu selalu 24 karat, bukan 14 karat. Ini dari mana? Alasannya Basnas karena fatwa MUI yang terdahulu mengatakan bahwa nisab emas itu 85 gram tanpa disebutkan karatnya katanya. Jadi ya nggak apa-apa kalau mau 14 juga katanya gitu. Nah ini kan lucu ya. Sampai-sampai ada ya ulama yang bilang apa di Basnas ini tidak ada, mohon maaf ya ini bahasanya dia, tidak ada ustadz yang mumpuni yang tahu ilmu syariah sehingga kok tidak faham itu tidak ada hitungan 14 karat itu ya. Harusnya Basnas kalaupun mau ya mohon maaf ya, mungkin karena di sana banyaknya jabatan politis ya bukan jabatan keilmuan ya. Sebenarnya kalau mau harusnya ikut saja udah ke Perak aja jelas. Kalau Perak memang ada panduannya ya. Yaitu tadi 31 jutaan ya. Dan ini yang lebih memberikan manfaat kepada fakir miskin ataupun mustahik. Nah sekarang bagaimana cara saya menghitung? Kalau memang anggaplah saya mau mengambil yang nisab perak misalnya. Mengambil nisab perak. Bagaimana cara saya menghitung? Nah tadi pertama yang kita hitung adalah harta kelebihan. Termasuk kesalahan, terkadang mohon maaf ada perusahaan ataupun instansi
mereka memotong zakat dari awal gajian 2,5%. Kenapa? Yo, supaya kita ini meningkatkan kesadaran zakat dan seterusnya. Betul, semangatnya udah bagus, tapi harusnya didasari oleh ilmu. Kenapa? Namanya zakat itu uang kelebihan, uang yang dia sudah dari kebutuhan dia, bukan baru gajian langsung dipotong. Ya, kan dalam satu perusahaan misalnya, ada yang masih bujang, ada yang anaknya satu, ada yang mungkin dia berkeluarga 5 keluarga, ada yang dia 9 anak plus dia nanggung saudara-saudaranya. Jadi bisa jadi gaji itu bagi yang bujang mungkin sampai akhir dia cuma kepake 50%, bisa jadi. Ada yang dikepake di akhir tinggal nyisa 25%. Ada jangan yang sampai akhir, baru tengah bulan aja udah udah habis duitnya. Udah minus bro. Terus kita mau potong dia zakat, gimana ini ceritanya? Zakat ini kelebihan ya. Ini termasuk kezoliman kalau digaji langsung dipotong. Kita nggak tahu hajatnya orang. Bisa jadi dia punya hutang, dia punya apa? Ya, dia punya hutang untuk kebutuhan pokok, tapi dipotong zakat. Nah, ini kezoliman, dia belum wajib zakat ya. Nah, ini yang pertama, ini salah kaprah. Memang niatnya bagus, tapi sayangnya tidak didasari oleh panduan ilmu yang tepat ya. Ya mohon maaf ya, karena memang seringkali ya jabatan-jabatan politis jadi seringkali ya tadi kayak berhubungan dengan zakat kok banyak yang nyeleneh. Karena kalau kita lihat, mohon maaf, orang-orang yang menjabat ini banyak yang bukan dari sisi keilmuan, tapi dari jabatan politis dia, ya, termasuk di lembaga-lembaga keislaman. Nah sekarang, jadi artinya namanya zakat ini kelebihan. Saya sudah bayar untuk rumah, bayar untuk anak-anak kebutuhan, untuk kebutuhan pokok. Ternyata setelah saya simpan uangnya, tadi nyisa, alhamdulillah saya bisa ngumpulin nyisa 35 juta. Sudah termasuk nggak ini Pak? Udah Bu ya, kalau kita ngambil nisab perak, karena nisab perak tadi sekitar 31 juta ya. Ini tadi saya bilang 35 juta ini bisa jadi Bapak Ibu ada dari satu rekening atau dari 2 rekening, atau bisa jadi ada yang satu di rumah di bawah lemari disimpan ya. 5 juta di bawah lemari, sisanya di tabungan. Pokoknya digabungin lah ya, harta kita intinya. Harta kita ya. Harta kita pribadi. 31 juta ya, dan kita pegang hartanya. Nah, sekarang kita punya 35 juta. Nah, ketika kita mulai uang kita di atas nisab, di atas dalam hal ini nisabnya 31 juta, kita mulai catat kapan kita punya. Saya punyanya bulan Februari. Bulan hijriahnya saya nggak tahu, gampang, buka saja Google. Februari 2025 itu atau 2026 itu hijriahnya bulan apa? Kita cari. Oh, ternyata bulan Sya'ban, bulan ke-8. Ya. Nah, udah kita catat bulan Sya'ban. Tugas berikutnya apa? Tugas berikutnya kita pantau harta kita sepanjang tahun dari bulan Sya'ban tahun itu kita mulai punya. Bulan Sya'ban ini bulan 8 tadi, anggaplah kita punyanya tahun 1446 Hijriah. Ya, tahun kemarin. Kita pantau sampai bulan Sya'ban tahun 1447 Hijriah. Sepanjang 1 tahun ini satu haul, haul itu artinya 1 tahun. 1 tahun Hijriah. Ada beberapa kemungkinan. Pertama apa? Bisa jadi harta kita bertambah. Alhamdulillah saya di bulan Ramadan saya dapat lagi tambahan bonus dari perusahaan 10 juta untuk bayar ini dan itu 5 juta, sisanya bisa saya simpan. Jadi uang saya tambah 5 juta, jadi 40 juta. Ini di bulan apa? Di bulan 9, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Ya. Pas lebaran alhamdulillah juga ada yang ngasih THR 5 juta lagi,
10 juta lagi, 5 juta saya pakai. Sekarang uang saya jadi 45 juta. Ya. Terus bertambah mungkin ya, sampai di sini mungkin 70 juta. Sampai di bulan Rajab tahun 1447 Hijriah, sebelum bulan Sya'ban, sebelum selesai 1 tahun, harta dia ini jadi 90 juta. Sampai masuk bulan Sya'ban, uang dia tetap 90 juta. Maka berapa dikeluarkan zakatnya? 2,5% dikali 90 juta. Akumulasi harta di akhir bulan Sya'ban. Selama uangnya di atas nisab, maka nanti yang dihitung akumulasi harta di ujung. Akumulasi harta. Berapa pokoknya total uang saya sekarang 100 misalnya, maka 25% kali 100. Ini kemungkinan pertama, naik terus. Atau bisa jadi apa? Sempat naik terus turun. Ini misalnya tadi 45 terus 50, terus dia turun lagi. Saya ada kebutuhan harus ngeluarin 10 juta. Jadi sekarang 40 juta. Ada kebutuhan lagi 5 juta, akhirnya 35 juta. Nah, di akhir bulan Sya'ban tahun berikutnya, uang dia tinggal 33 juta. Apakah wajib zakat? Wajib, karena masih di atas 31 nisab. Maka uangnya berapa yang dikeluarkan? 2,5% dikali 33 juta. Nah, jadi yang ini naik tapi ada turunnya. Selama dia masih di atas nisab, dia tetap mengeluarkan zakatnya. Atau bisa jadi dia naik 40, 45. Wah, udah seneng banget ya, tapi tiba-tiba nyungsep di sini. Duitnya habis di bulan Syawal. Ya. Saya keluar waktu lebaran itu, ya bagi-bagilah buat yang lain. Akhirnya saya harus bayar ini dan itu. Saya harus ngeluarin sekitar 25 juta. Akhirnya uang saya tinggal 20 juta. Kapan itu? Bulan Syawal. Maka saat itu dia hitungan haulnya sudah tidak berlaku, dicoret. Dia sudah tidak wajib zakat karena dia uangnya sudah di bawah nisab. Tapi alhamdulillah Ustadz, saya pas bulan haji ini bulan 12. Uang saya kan tadi 20 juta. Alhamdulillah ada orang yang dia senang karena bisa naik haji tahun itu, dia ngasih bonus ke saya, ngasih uang karena saya ngebantu dia untuk haji. Ngasih berapa dia? Ngasih 15 juta. Jadi uang dia berapa, Pak? 35. Berarti sudah di atas nisab lagi ya. Kapan itu? Bulan haji, Pak, bulan 12. Nah, di sini dia mulai catat lagi. Dia mulai permulaan menghitung 1 haul lagi. Dihitung sampai kapan? Bulan 12 tahun berikutnya. Ya, jadi penghitungan yang baru. Bulan haji berikutnya sampai tahun berikutnya. Dia pantau lagi seperti yang tadi. Apakah hartanya bertambah atau berkurang. Nah, seperti itu, ya. Bisa difahami, Pak ya? Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Bapak Ibu? Bisa difahami cara menghitungnya? Ya, ini penting kita harus tahu menghitungnya. Kenapa? Karena di Indonesia kita tidak ada amil zakat yang menghitung. Kalau dahulu dalam kekhalifahan kaum muslimin, amil zakat itu datang ke orang, dia hitung berapa harta Anda, apa saja, dia hitungkan. Ya. Dan kalau ada harta dia yang tidak dikeluarkan zakatnya, maka pemerintah boleh mengambil secara paksa, pemerintahan muslim. Sehingga ayatnya juga menyebutkan khudz min amwalihim shadaqah. Ambil dari harta mereka. Khudz ini artinya ambil paksa kalau memang seseorang menolak. Jadi kalau zakat itu, kalau dalam negara Islam, kalau seseorang mengemplang zakat, pemerintah boleh mengambil secara paksa. Kenapa? Karena hakikatnya itu bukan hak mereka. Itu hak mustahik yang Allah titipkan kepada dia. Ya. Sehingga boleh diambil secara paksa. Di negeri kita nggak ada seperti itu. Kita zakat atas kesadaran. Ya, atas kesadaran. Seringkali kalau seseorang kesadaran, pertama apa? Pertama bisa jadi dia pura-pura nggak sadar, ya,
punya uang, belanjanya setiap hari sebulan berapa, biasa healing terus setiap bulan, makan-makan, tapi zakat nggak keingetan sama dia. Atau bisa jadi dia juga ngeluarin zakat, tapi seadanya aja. Ya seginilah daripada enggak gitu kan. Karena nggak ada yang negor, nggak ada yang meriksa juga. Beda sama ya pajak atau yang lainnya. Nah, kalau demikian jangan salahkan kalau misalnya hartanya menjadi tidak barokah. Kenapa saya kok uang tuh kayak cepat habis terus? Kenapa saya usaha tuh kok kayaknya nggak pernah ada saja kendala? Kenapa kemudian keluarga saya kita semua sudah berkecukupan tapi kok bawaannya ribut terus? Bisa jadi apa? Gara-gara apa? Tidak menunaikan zakat. Ya. Allah hilangkan keberkahannya. Bisa jadi mengeluarkan tapi asal-asalan ngitungnya. Harusnya dia mengeluarkan 5 juta karena dia nggak mau peduli cara menghitung zakat. Ya, dia keluarkan hanya 2 juta saja. Padahal harusnya misalnya 5 juta. Ya, nah ini yang harus kita pahami dengan baik. Ya. Makanya kita harus tahu menghitung dengan baik. Ya. Dan juga di antara kesalahan banyak orang yang menganggap, ya, misalnya begini, dia punya 100 juta. Nah, ini kalau dari perak sudah jelas dia di atas nisab. Dia punya bulan Rajab misalnya. Nah ini kita lihat Bu ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa zakat mal itu tidak berhubungan dengan Ramadan. Orang berbondong-bondong bayar zakat harta bulan Ramadan. Padahal setiap orang itu dapat hartanya beda-beda. Nggak selalu bulan Ramadan. Ini menunjukkan apa? Kita banyak yang nggak paham. Kalau kita harusnya ngeluarinnya Rajab, harusnya dikeluarin bulan Rajab. Jangan ditunda-tunda sampai Ramadan. Ramadan tuh bulan 9, Rajab bulan 7. Seseorang terkadang dia sudah jatuh nisabnya dan sudah 1 haul sampai bulan Rajab berikutnya. Tapi dia tunda, nanti dah saya ngeluarin di bulan Ramadan saja supaya pahalanya kan lebih. Bulan Ramadan bulan 9. Apakah dia bisa dapat pahala lebih? Justru dia berdosa. Kenapa? Karena harusnya dia sudah mengeluarkan di bulan 7. Ada mustahik yang membutuhkan di sini. Bisa jadi mereka butuh buat pengobatan, bisa jadi butuh biaya ini dan itu. Lalu dia tunda-tunda. Ya, zakat dia 2 bulan. Padahal dia mampu mengeluarkannya di bulan 7, maka dia justru berdosa. Tapi kalau dia percepat, misalnya seharusnya 1 haul saya itu, hitungan zakat saya itu bulan 12, bulan haji. Atau bulan Syawal lah, bulan 10. Tapi saya pingin ngeluarin bulan Ramadan aja lah, bulan 9. Apakah boleh? Nah kalau lebih cepat boleh. Tapi kalau ditunda-tunda justru kita jadi dosa. Ya. Kalau kita tidak ada uzur, ya, kita bisa mengeluarkan lalu kita tunda-tunda. Dengan alasan ketidaktahuan disangka jadi pahalanya gede, justru dia berdosa kalau dia tunda. Ya. 2 bulan dia tunda. Nah juga ada kesalahan, misalnya tadi 100 juta orang mengeluarkan ini zakat, ya. Atau jangan 100 juta, mungkin sekitar 40 juta lah. 40 juta. Dia mengeluarkan tahun berikutnya, Rajab tahun berikutnya harta dia 45 juta. Maka dia keluarkan zakatnya 2,5%. Nah di tahun berikutnya, ini Rajab anggaplah tahun 45 Hijriah, ini tahun 46 Hijriah. Di tahun berikutnya, karena dia dia tetap harus hitung, kalau dia masih di atas nisab, hartanya masih 45 juta, maka tahun 1446 sampai 1447, ya, tahun ini 147 ini ya, dia tetap harus pantau. Ya. Kadang banyak orang, ini harta saya akhirnya di tahun 47 50. Tapi kan saya tahun lalu sudah bayar zakat. Jadi tahun ini apa saya harus tetap bayar zakat? Selama uangnya masih dipegang sama dia atau emas masih dia pegang, kalau selama di atas nisab tetap harus dikeluarkan zakat. Bukan dia bilang tahun lalu kan saya sudah bayar zakat. Ya. Itu banyak yang gitu, mohon maaf ya. Banyak orang yang beranggapan seperti itu. Dia punya emas, kan tahun lalu saya sudah bayar emasnya, zakatnya. Selama masih dipegang, tetap dikeluarkan zakatnya.
Ya. Atau juga ada yang lucu seperti ini. Misalnya, tadi dia nisabnya 31. Tahun sebelumnya dia sudah bayar 45, waktu itu 45 juta, zakatnya 2,5% kali 45 juta. Tahun berikutnya harta dia jadi 50 juta. Cara dia kurangi 50 kurangi 45. Tahun kemarin kan 45, sekarang saya punya uang 50. Ini kan selisihnya cuma 5 juta. Ini belum sampai nisab kata dia. Jadi dia nggak mau ngeluarin zakatnya, padahal bukan ini yang dihitung, tapi akumulasi dari harta dia. Nah ini kenapa? Karena banyak yang tidak memahami. Ya, ini kasus yang saya temukan dari pertanyaan jemaah. Jadi mereka terkadang prakteknya seperti itu. Ya. Cocokologi gitu kan, itu cocok-cocok ya sudah ya. Nah ini bahaya, cocokologi ini bukan ilmu ya. Seperti itu. Nah itu antara lain mengenai zakat harta ya secara sekilas ya, karena tentunya pembahasannya ini sebenarnya lebih panjang, cuman ini secara sekilas saja. Baik, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan ataupun diskusi kami persilahkan. Ya silakan Pak. Perusahaan. Allahu a'lam bishawab. Ulama berbeda pandangan, tapi sebagian ulama menguatkan bahwa kalau perusahaan itu tidak, dia kembali ke masing-masing, karena perusahaan itu milik bersama kan Pak ya. Jadi kembali yang dihitung apa? Harta perorangannya. Ya, harta perorangan yang dihitung ya. Jadi yang dikenai zakat itu perorangannya, seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab ya. Perusahaan sendiri. Iya. Yang dihitung hartanya sendiri nanti, Pak. Ya. Seperti itu. Ya. Iya, nanti kan itu kan jadi milik dia hartanya kan. Nah, dihitung dari harta dia dengan perhitungan zakat yang tadi kita sebutkan. Seperti itu. Ya. Ya. Baik, silahkan ada lagi yang tanyakan? Ya, baik, Bu. Ya. Yang apa? Apa ikutin apa? Basnas. Ya, boleh saja, Bu. Cuman maksudnya masa kita baru ngeluarin zakat sudah uang banyak gitu baru ngeluarin zakat gitu kan. Padahal kalau orang sudah punya tabungan, uang diem 100 juta aja kan udah banyak, Bu ya. Udah apa ya, menurut ulama internasional bahkan kayak Saudi yang notabene lebih kaya, jauh lebih kaya dibanding kita ya, petrodolar, mereka hitungannya ke perak ya. Karena mereka melihat ya ini yang lebih memberikan manfaat kepada kaum duafa ya. Kalau saya sih tidak rekomendasikan ambil yang emas, Bu ya. Apalagi harga emas begitu tinggi sekarang. Orang yang bayar zakat jadi sangat sedikit, Bu, jadinya ya di Indonesia ini. Kalau hitungannya emas. Makanya tadi sampai Basnas tuh lucu untuk ngakalin itu dia akhirnya jadi 14 karat. Padahal kenapa dia nggak ngambil saja langsung ya perak ya. Dia minta MUI agar merumuskan kembali. Ya, biar MUI kemudian mengambil pendapat ulama internasional. Ulama internasional itu perak umumnya ya. Bahkan di negara-negara kaya seperti itu ya. Tadi Ibu nanya apa zakat profesi? Zakat profesi, zakat profesi ini Bu sebenarnya bisa dibilang kontroversial. Karena sebelumnya tidak ada zakat profesi. Itu tuh baru dikenalkan oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi rahimahullah tahun 70-an ketika beliau buat buku fikih zakat. Beliau mengatakan zaman dahulu nggak ada orang yang bekerja bulanan terus dapat gaji di akhir bulan. Disebutnya ini rawatib ya. Nggak ada yang seperti itu, nggak ada yang kerja dawam seperti itu. Sehingga kita perlu merumuskan baru. Beliau mengkiaskan dengan apa? Dengan para petani. Petani itu kan kalau dia panen dikeluarin zakatnya langsung, nggak usah nunggu 1 tahun. Begitu panen dikeluarkan. Nah harusnya kata beliau pegawai juga gitu. Begitu gajian langsung dikeluarkan. Nah, pertama beliau kias ke petani. Tapi yang lucu, kalau misalnya petani itu kan dikeluarkannya, kalau sawahnya tak ada hujan atau mengandalkan air alami itu 10% nanti zakatnya dari panen. Tapi kalau dia mengusahakan air sendiri itu 5%.
Nah, harusnya kalau dikiaskan ke petani, harusnya sama. Pegawai itu dikeluarkan 10% atau 5%. Biasanya 10% kalau dulu masuk ke kantornya ada ordal, jadi nggak usah bayar apa-apa misalnya. Jadi nggak usah usaha gitu kan. Kalau 5% kalau ada usaha ya misalnya. Tapi lucunya beliau mengambilnya ke malah nisabnya ke emas. Ya, besarnya pengeluaran zakatnya besarnya ke emas dan perak yaitu 2,5%, sehingga ini dibahas oleh para ulama yang lain. Ulama yang lain mengatakan pertama apa? Zamannya Umar Ibn Khattab itu sudah ada orang yang dapat gaji bulanan. Kata siapa? Nggak ada. Dan secara fakta sejarah ada memang. Tapi ulama dahulu tidak bilang harus dikeluarkan tiap bulan. Ya, itu yang pertama. Yang membantah pernyataan Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah. Yang kedua apa? Yang kedua, kalau Anda konsisten disamakan dengan petani, harusnya Anda mengambil besaran zakatnya 10 atau 5%. Tapi kenapa Anda malah mengambil 2,5%? Kan ini nggak konsisten. Disebutnya oleh para ulama kias ma'al farik, dikiaskan dengan sesuatu yang berbeda, sehingga kiasnya itu tidak berlaku, salah. Ya. Sehingga ulama internasional yang lain mengatakan tidak ada namanya zakat profesi, tetap dihitung tiap tahun. Kenapa di Indonesia banyak zakat profesi setiap lembaga? Ya ditanya saja kenapa ada. Ya, kenapa? Antara lain karena menguntungkan, Pak. Jadi ada bulanan ya yang bisa masuk ke lembaga zakatnya. Ya. Sebenarnya ya itu kalau ulama internasional ya apa tidak ada seperti itu, tetapi hitung tahunan seperti itu ya. Jadi sebenarnya tidak ada Bu ya seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Baik, ada lagi? Ya? Oh ya, ya. Rajab apa Bu? Ya, betul. Iya, sudah dekat sama Rajab. Ya, baik. Nah, itu sering ditanyakan. Jadi ibu bertanya, beliau punya harta misalnya di bulan Rajab 40 juta. Ini sudah di atas nisab ya. Dia perhatikan sampai tahun Rajab tahun berikutnya. Di Rajab tahun berikutnya ini dia totalnya 45 juta. Tapi uang dia menjadi 45 tersebut itu di bulan Jumadil Akhir, di dekat-dekat bulan Rajab. Belum setahun dapat 45-nya, dapat tambahan 5 juta ini. Apakah harus dikeluarkan jadi seperti ini? Jawabannya ya dikeluarkan. Kenapa? Karena tidak dihitung. Yang dihitung itu adalah, maksudnya mohon maaf, bukan tidak dihitung, tidak dipertimbangkan. Yang dipertimbangkan itu akumulasi. Jadi seperti ceruk saja. Pokoknya masuk sampai ke ujung di bulan Rajab berikutnya. Walaupun ini masuknya di bulan ke-6 ya. Di bulan ke-6 masuk dia itu tidak dihitung 1 tahun lagi, tapi pokoknya ini masuk ke hitungan di bulan Rajab. Jadi akumulasi di akhir tahun, Bu. Ya, walaupun tambahan yang Ibu dapatkan 5 juta tadi itu belum 1 tahun, ya. Nah, itu memang tidak dihitung demikian. Cara penghitungannya itu memang akumulasi. Kalau mau kayak gitu nggak ada gunanya kita merhatiin di bulan-bulan ini. Kenapa? Karena kalau di bulan ini bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, nggak ada gunanya kita memperhatikan di sini. Kenapa? Karena kalau dari sini juga nggak akan setahun kan? Belum setahun. Dari bulan Syawal belum setahun, dari bulan Ramadan belum setahun. Karena memang tidak dihitung persatuan, tapi dihitung apa? Akumulasi di ujung. Di bulan Rajab tahun berikutnya. Berapa dia dapat di ujung totalnya itu yang dikeluarkan. Seperti itu Bu ya. Ya bisa Pak ya. Ya, gimana Pak? Gimana? Gimana? Sebalik dari itu kebalikan dari ini. Bertambah berkurang. Jadi kita enggak bayar kan? Contohnya gimana? Contoh 40 juta. Iya. Rajab. Iya, betul. Pas mau bulan Rajab ya, tiba-tiba kita ada kebutuhan mendesak. Akhirnya duitnya berkurang 15 juta, nyisa 25.
ya. Apakah kemudian dia harus keluarkan zakat? Tidak harus keluarkan. Selama niatnya kata para ulama bukan hilah. Hilah ini dia apa namanya? Hilah itu tipu daya ya. Oh, saya bulan depan saya udah kena zakat nih, ya. Saya beli handphone baru aja lah gitu kan, supaya nggak kena zakat gitu ya. Nah, kalau dia hilah Allah Maha tahu. Ya, kalau bukan hilah dia nggak akan terputus Pak ya, seperti itu. Ya. Ya. Baik, ada yang gimana Pak San? Ya. Enggak. Kepemilikan emas suami istri apakah digabung? Jawabannya tidak. Termasuk uang. Ini apakah untuk ngeluarin zakat nih uang suami istri digabung? Tidak. Kenapa? Karena masing-masing punya harta sendiri. Harta suami. Di antara harta suami ada hak istri. Tapi harta istri saja. Tidak ada hak suami, ya. Sehingga yang dihitung satu-satuan, tidak digabung, Pak. Ya harus dimulai dipisahkan, Pak. Kenapa? Pan kita nggak tahu nanti, Pak. Ya mohon maaf ya. Kalau di antara kita ada yang meninggal atau mohon maaf ya naudzubillah misalnya bercerai, kan itu harus jelas hartanya. Kalau cerai nanti mana harta dia, mana harta ini. Kalau ada yang meninggal, ahli waris suami dan istri itu berbeda-beda. Kalau hartanya bercampur, ini rumah punya siapa ya? Nggak tahu dah, bapak dan ibu mah dulu kayaknya anak-anak semua nggak tahu. Nanti kan ahli warisnya beda-beda. Misalnya apalagi kalau anaknya itu nggak ada anak laki-laki. Kalau nggak ada anak laki-laki nanti kan akan keluar harta ya. Kalau warisan. Kalau statusnya nggak jelas, ini harta siapa? Wah itu membingungkan Pak. Ini rumah siapa? Kalau rumah ayah ya tentu akan ahli waris bapak. Kalau punya ibu nanti ahli waris ibu, kan beda. Nah itu makanya dibiasakan kalau punya harta bapak ibu, apalagi harta yang berharga, itu dipisahkan, diperjelas. Termasuk dikasih tahu ke anak-anak, ini rumah yang sebenarnya punyanya ibu ya. Ini semua harta ibu. Atau mobil, ini mobilnya sebenarnya punya bapak, walaupun BPKB-nya atas nama ibu. Ya bapak aja nggak mau dapat kena pajak progresif, jadi atas nama ibu gitu kan. Sebenarnya punya bapak. Nah itu harus jelas ya. Nah, karena nanti kalau ada apa-apa bapaknya meninggal, itu jadi warisan dia. Tapi kalau diaku itu punya ibu, ya nggak akan menjadi warisan ya. Nah jadi harus diperjelas ya Bapak Ibu sekalian, kalau punya harta diperjelas ya. Nanti insya Allah mungkin kalau kayak gitu kita bahas utama di bab waris ya, itu akan lebih jelas ya. Allahu a'lam bishawab. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan, semoga memberikan manfaat dan semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, dan semoga Allah menutup amalan kita sebagaimana dalam Al-Quran disebut khitamuhu misk. Semoga Allah menutup amalan-amalan kita dengan yang manis ya. Semoga Allah berikan kita taufik ya, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah naikkan derajat kita di dunia dan di akhirat, dan juga semoga Allah sampaikan kita pada Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.